Salam rahayu buat sedulur semua dimanapun berada. Kali ini saya akan bercerita mengenai keris condong campur yang fenomenal sesuai kejadian saat keris tersebut diciptakan. Saya mengajak saudara pemirsa untuk menyelami masa kemunduran kerajaan Majapahit. Di saat kerajaan Majapahit sudah suram karena adanya konflik politik dan sudah mulai adanya budaya asing yang ikut menggerogoti kebesaran Majapahit, sehingga sinar kegemilangan yang tadinya terang benderang sudah mulai meredup. Dari segi seni dan budaya pun sudah terkontaminasi dari asing, sehingga Majapahit saat itu sudah mulai goyah. Perlahan tapi pasti Majapahit akan mengalami kehancuran. Di saat yang sama, orang-orang petinggi kerajaan Majapahit ingin menciptakan sebuah pusaka yang paling sakti di tanah Jawa, untuk membuktikan bahwa Majapahit masih kuat meskipun keadaan yang sebenarnya sudah rapuh. Kaum spiritualis saat itu sudah didominasi oleh kalangan ilmu perdukunan, ilmu gaib, dan ilmu kodam, sehingga para empu keris sudah dikesampingkan dalam hal pembuatan keris. Banyak tokoh-tokoh sakti yang ingin berperan menggantikan keluhuran sang empu keris dengan menonjolkan keilmuannya, ilmu gaib dan ilmu perdukunan dan perkodaman. Rencana petinggi kerajaan Majapahit untuk menciptakan pusaka tersakti di tanah Jawa disambut dengan antusiasme oleh golongan kaum spiritualis pendatang tersebut, dengan mengumpulkan kurang lebih 100 kaum spiritualis campuran antara ilmu perdukunan, ilmu gaib, dan ilmu kodam untuk mengisi gaib keris yang akan diciptakan. Dengan sang empu keris hanya diberi tugas untuk membuat fisik keris yang akan diciptakannya, sedangkan urusan kesaktian gaib keris diserahkan kepada orang-orang yang ahli di bidang ilmu gaib dan ilmu perkodaman. Dan bahan pembuatan kerisnya harus banyak mengandung bahan meteorit supaya kerisnya sakti, berwibawa, dan angker. Setelah idenya dilaksanakan, fisik kerisnya dibuat oleh 2 orang empu keraton dan melibatkan lebih dari 100 orang spiritualis, ahli ilmu gaib dan ilmu kodam, dan ahli perdukunan untuk menjadikannya keris yang paling sakti di tanah Jawa. Itulah sebabnya keris tersebut disebut keris condong campur, karena sang raja sebagai sesembahan para kawula saat itu lebih condong untuk menerima pendapat untuk mencampurkan pembuatan keris dengan para ahli-ahli ilmu gaib untuk menghasilkan keris yang paling sakti. Menyimpang dari pakem pembuatan keris oleh empunya, oleh empu keris. Tetapi setelah jadi, keris lurus itu ternyata hawa aura energinya sangat tajam. Bahkan sesaat setelah selesai pembuatannya, tidak ada orang yang tahan berada di dekatnya. Kemudian keris itu dibuatkan kotak khusus dan penyimpanannya disendirikan terpisah dari pusaka-pusaka yang lain. Sebulan setelah keris itu disimpan di ruang pusaka keraton di wilayah kerajaan Majapahit, di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi wabah penyakit sampar, wabah pagebluk. Wabah kali ini jauh lebih ganas dan berbahaya daripada yang sebelum-sebelumnya yang pernah terjadi. Banyak rakyat, abdi dalam, prajurit, bangsawan, dan pendeta yang menjadi korbannya. Esok loro sore mati, sore loro esok mati. Pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, paginya meninggal. Dan bukan hanya manusia saja yang terserang wabah ini, bahkan juga hewan ternak dan binatang liar, sehingga bisa ditemukan tubuh manusia mati dan binatang di mana-mana. Pada kejadian wabah pagebluk yang sebelumnya pernah terjadi, berbagai ritual gaib dan keagamaan diselenggarakan, namun wabah tersebut
tidak juga mereda, tetapi setelah keris Kiai Nogososro dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, barulah wabah itu mereda. Kesaktian keris Nogososro berhasil mengatasi wabah yang terjadi sebelumnya. Tetapi wabah atau pagebluk kali ini, sekalipun berbagai ritual gaib dan keagamaan telah juga dilakukan, dan keris-keris Nogososro dan Jakuinten telah dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, wabah tersebut tetap saja tidak mereda. Bahkan semua pusaka keraton juga sudah dikeluarkan, tapi wabah tersebut tetap juga tidak mereda. Pada wabah kali ini, Putri Ayu Sekar Kedaton ikut juga jatuh sakit. Sudah banyak ahli tabib dari penjuru negeri dihadirkan untuk menyembuhkan sang putri, namun tidak ada yang menampakkan hasil. Bahkan setiap malam tiba, sakit sang putri semakin menjadi-jadi. Sang Prabu menugaskan segenap abdi dalam untuk bergiliran menjaga sang putri, khususnya di malam hari. Bahkan keris Kiai Condong Campur pun ikut diletakkan di kamar tidur sang putri, di samping tempat tidurnya untuk membantu menjaganya. Setiap malam para prajurit dan penggawa kerajaan ditugaskan jaga bergiliran, berjaga di setiap posisi penting di dalam lingkungan istana. Sebagian ditempatkan berjaga di luar kamar tidur sang putri, dan ada dua orang pengawal raja yang khusus ditugaskan berjaga di dalam kamar tidur sang putri. Pada giliran jaga kali ini, kedua orang penjaga sang putri masing-masing dibekali dengan keris Nogososro dan Jakuinten di belakang pinggang mereka, duduk bersila di pinggir pembaringan sang putri. Tetapi sama seperti malam-malam sebelumnya, menjelang tengah malam, semua penjaga istana tertidur lelap. Sama sekali tidak ada yang mampu menahan kantongnya, seolah-olah mereka telah disiram. Kecuali kedua orang penjaga sang putri itu dapat tetap sadar terjaga. Mereka adalah orang-orang brilian yang memiliki kesaktian dan kekuatan batin yang tinggi, sehingga mampu melepaskan diri dari pengaruh sirep tersebut. Di dalam keheningan, kedua penjaga sang putri memusatkan konsentrasi batin supaya tidak terbawa pengaruh ilmu sirep tersebut. Mereka melihat cahaya sinar merah kehitaman melesat lurus ke langit, berbendar-bendar di udara, menyebarkan teluh dan penyakit, kemudian berbelok ke arah timur seperti meteor merah kehitaman. Itulah sinar energi gaib keris Kiai Condong Campur. Saat kemudian dua sinar gaib lain, sinar biru dan sinar biru keunguan, melesat juga ke langit mengejar sinar merah tersebut. Dan itulah sinar energi gaib keris Kiai Nogososro dan Kiai Jakuinten. Kedua sinar biru itu terus mengejar sinar merah tersebut, yang setelah terbang ke timur kemudian melesat berkelok-kelok mengelilingi negeri. Kemanapun sinar merah tersebut melesat, kedua sinar biru tersebut terus mengejarnya. Sinar merah terbang ke langit, sinar-sinar biru mengejar ke langit. Sinar merah masuk ke laut, sinar-sinar biru mengejar masuk ke laut. Beberapa kali sinar-sinar tersebut saling terbelit dan berbenturan. Di langit menimbulkan pendaran sinar dan percikan kembang api. Di laut menimbulkan gelombang laut yang besar dan mendidih mengeluarkan uap panas. Ikan-ikan bergelimpangan mati terpanggang. Menjelang pagi, sinar merah tersebut kembali ke asalnya. Begitu juga kedua sinar biru tersebut. Kejadian mistis tersebut terus terulang dan terjadi setiap malam.
Setelah 7 hari kejadian mistis tersebut masih terus terjadi. Sinar merah melesat tinggi lurus ke langit, berpendar-pendar di udara, menyebarkan teluh dan penyakit. Kemudian berkelok-kelok ke arah timur seperti meteor merah kehitaman. Sinar-sinar biru melesat mengejar sinar merah, berbelit dan berbenturan, menimbulkan kendaraan sinar dan percikan seperti kembang api di langit. Tetapi kali ini ada sinar lain yang ikut melesat terbang. Seleret sinar ungu, dan ternyata itu adalah energi gaib keris Kiai Sengkelat. Terbang menyusul, menggabungkan diri dengan sinar-sinar biru mengejar sinar merah tersebut. Tetapi kemudian sinar-sinar biru itu berbalik berputar arah, kembali pulang ke asalnya. Tinggal sinar ungu saja yang masih terus mengejar sinar merah tersebut. Sinar ungu itu terus mengejar sinar merah, berbelit, berbenturan, dan bertabrakan, menimbulkan pendarahan sinar dan percikan kembang api di langit dan gelombang yang besar, dan mendidihkan air laut. Pendarahan sinar dan percikan kembang api kali ini lebih besar terlihat daripada sebelumnya. Sinar ungu itu lebih kuat dan berhasil mendesak sinar merah. Beberapa kali setelah saling berbenturan dan bertabrakan, sinar merah itu terbang terseok-seok tak terarah. Sinarnya pun semakin lama semakin mengecil dan meredup. Akhirnya sinar merah itu melesat tinggi ke langit dan berbelok ke utara seperti meteor di langit. Layaknya bintang mengukus, tidak pulang kembali ke tempatnya semula. Hanya sinar ungu itu saja yang kembali lagi ke bumi. Keesokan paginya didapati kotak penyimpanan keris Kiai Condong Campur telah terbuka, dan kerisnya patah di bagian ujungnya bagi tanda kekalahannya. Sebuah keris yang diagung-agungkan sebagai keris paling sakti di tanah Jawa ternyata berwatak jahat. Keris yang bahkan diandalkan untuk menjaga kerajaan dan sang putri raja ternyata justru adalah yang menjadi sumber malapetaka. Setelah kejadian itu, wabah pagebluk yang menyerang Majapahit mereda dan sang putri pun berangsur-angsur pulih kesehatannya. Krisna Kososro dan Sabu Winten telah berjasa menghalangi perbuatan Kiai Condong Campur, sehingga wabah penyakit tersebut tidak semakin mematikan dan sang putri raja tidak ikut meninggal menjadi korbannya. Tetapi keris Kiai Sengkelatlah yang berhasil mengalahkannya dan mengusirnya pergi dari tanah Majapahit. Itulah yang terjadi pada keris Kiai Condong Campur yang menurut sejarahnya bersifat jahat, menyebarkan hawa penyakit dan ketakutan, dan tidak mengenal siapa tuannya. Sebuah keris yang sakti sekali, yang ide pembuatannya didasarkan pada ambisi membuat keris paling sakti di tanah Jawa, yang bahkan sepasang keris sakti Nogososro dan Sabu Winten, sepasang keris sakti yang bahkan lebih sakti daripada Ibu Kanjeng Ratu Kidul tersebut, dan semua prajuritnya tidak mampu menundukkannya. Kesaktian keris Kiai Condong Campur hanya berhasil dikalahkan oleh keris Kiai Sengkelat dengan ujung kerisnya patah sebagai tanda kekalahannya. Ya, kemudian badan kerisnya dilebur menjadi segumpal logam dan dilarung di pantai Tuban. Bersama ampu pembuatnya, keris Kiai Sengkelat diperkenalkan kepada raja, dan bukan hanya sang raja saja, tetapi semua orang yang melihat keris tersebut berdecak kagum. Walaupun sangat sederhana, tanpa ada hiasan mewah di kerisnya, tetapi indah sekali bentuknya, dan kualitas tempahan logamnya baik sekali. Keris itu sangat teduh, tidak angker seperti keris kebanyakan, tetapi dapat dirasakan kandungan kekuatan gaibnya yang tajam di dalamnya. Dan sekalipun dalam pembuatannya menggunakan bahan meteorit, tetapi bahan meteorit itu sama sekali tidak menimbulkan gambar pamor pada badan kerisnya. Keris tersebut hitam gelap atau keris keleng, tidak berpamor. Ciri-ciri keris seperti itu baru kali ini
ada dalam dunia berkerisan Jawa. Karena itulah keris tersebut kemudian dinamai keris sengkelat. Artinya tidak diduga bahwa keris yang tampak sederhana bentuknya, tidak menampakkan tanda-tanda kemewahan dan kewibawaan, ternyata menyimpan sebuah kekuatan yang besar. Di dalam kesederhanaan bentuknya, keris Kiai Sengkelat telah menepiskan keraguan banyak orang tentang keampuhannya. Walaupun keris Kiai Nogososro dan Sapu Inten tetap dipelihara sebagai keris-keris andalan dan tetap menjadi pusaka lambang kebesaran kerajaan Majapahit, tetapi sejak saat itu pula keris-keris tersebut seperti kehilangan pamornya, tenggelam oleh ketenaran dan kehebatan keris Kiai Sengkelat. Terima kasih dan salam budaya Nusantara. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.